Baik, selamat pagi semuanya, sahabat UGM Talks dan juga adik-adik mahasiswa yang ada di studio ini. Selamat berjumpa kembali dalam acara UGM Talks. Kali ini saya akan mengajak diskusi salah dua dari orang penting di UGM. Jadi salah itu bukan hanya satu, salah itu bisa dua ya. Salah dua orang penting di UGM yang beliau berdua ini memegang kunci, bukan kunci sesungguhnya ya, memegang kunci di dalam kesuksesan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara bauran yang itu sudah dicanangkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk diselenggarakan pada semester Gasal 2021-2022. Nah, untuk itu secara singkat saja saya perkenalkan. Yang pertama adalah Profesor Yayi Suryo Prabandari. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau, Prof Yayi ini adalah Ketua Health Promoting University atau HPU UGM. HPU itu apa? Pasti Anda tidak tahu, oleh karena itu nanti biar beliau yang cerita. Ya. Nah, yang kedua, yang ini pasti tahu, karena beliau ini adalah orang yang dikerjakan itu yang paling sering disebut dan mungkin dihindari oleh banyak orang, yaitu Dr. Rustam Adjie. Beliau adalah Ketua Satuan Tugas COVID-19 Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, Dr. Rustam Adjie. Ya, kita beri aplaus dulu kepada dia. Ya, langsung saja. Saya pertama akan mohon informasi ini kepada Prof Yayi. Jadi kalau saya tidak salah, HPU itu sudah diluncurkan oleh Pak Rektor pada bulan Juli 2019 ya. Ya. Oke, meskipun sebelumnya sudah banyak sekali rintisan-rintisannya. Ya. Nah, sebenarnya HPU itu apa? Ya, jadi HPU atau Health Promoting University, atau kalau boleh diterjemahkan secara bebas adalah kampus sehat. Ya. Itu adalah satu usaha kegiatan yang dilakukan agar semua sivitas akademika, kemudian sivitas akademika ternyata tidak dengan tenaga pendidikan, dan semua elemen yang ada di dalam fakultas ini mencapai hidup sehat dan mencapai optimal potensial dirinya, gitu ya. Dan diharapkan nanti kalau sudah sehat produktivitasnya bisa juga meningkat, kalau untuk mahasiswa bisa berprestasi, begitu. Dan ini memang dilingkan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada pengajaran. Jadi kalau fakultas yang bisa menyisipkan bahwa hidup sehat itu penting dilakukan, dan itu tidak harus fakultas kesehatan, karena fakultas misalnya Visipol, atau misalnya kehutanan, atau misalnya di teknik gitu, mereka kan dalam bekerja juga harus sehat, itu bisa disisipkan di pengajaran. Kemudian bisa dilakukan banyak penelitian untuk Tridharma yang kedua, dan yang terakhir adalah untuk pengabdian masyarakat. Harapannya sih memang tidak hanya orang-orang yang di fakultas atau di universitas saja, tetapi juga mengajak masyarakat, karena seperti kita ketahui Universitas Gadjah Mada ini juga kita punya KKN, punya kegiatan lapangan mahasiswa, punya dosennya juga punya beberapa kegiatan, dan itu bisa mengajak supaya paling tidak Yogyakarta ini menjadi juga lebih sehat. Jadi, dan selain itu Universitas Gadjah Mada ini kan salah satu perguruan tinggi, sehingga dengan menjadi kampus yang sehat harapannya akan menjadi contoh panutan bahwa orang-orang yang terdidik itu memang bisa mengajak untuk hidup sehat. Nah, memang di awal itu HPU ini diinisiasi sebetulnya dari WHO tahun 1998, yang sebetulnya juga menuruti dari apa yang dikembangkan promosi kesehatan secara umum itu di Alma Ata pada tahun 1986, bahwa kesehatan ini sebetulnya bukan merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan saja atau Dinas Kesehatan, tetapi semuanya, dan harusnya di all setting gitu. Nah, all setting ini termasuk sekolah dan termasuk perguruan tinggi. Cuma di Asia itu baru sekitar tahun 2015-an begitu, dan kemudian ditangkap oleh Asian University Network. Dan UGM ini kan menjadi salah satu member ya di dalam Asian University Network, sehingga waktu itu di Asian University Network membuat satu divisi Health Promotion Network.
Dan kebetulan saya memang diminta untuk mewakili pertemuan-pertemuan itu hingga akhirnya menyepakati bahwa semua universitas yang berada di dalam Asian University Network ini akan mengimplementasikan apa yang disebut dengan Health Promoting University, yang sebetulnya ada 3 hal yang besar, yaitu sistem dan infrastruktur, kemudian juga ada area promosi kesehatan, kemudian ada area yang harus dibatasi, zero tolerance. Nah, UGM ini dalam deklarasinya pada tahun 2019 sesudah kita memulai di beberapa fakultas, Pak Mayong ya. Jadi dimulai di beberapa fakultas karena sebetulnya kalau olahraga setiap Jumat itu sudah lama. Kampus UGM sudah rutin. Kampus UGM itu juga sudah menjadi smoke free campus sejak tahun 2008. Ya, jadi adik-adik mahasiswa dan tentu saja para orang tua sebetulnya harusnya juga senang ya, harusnya kalau mereka sekolah di sini yang mulai merokok itu harusnya sudah mikir gitu karena UGM ini sudah kawasan tanpa rokok. Dan GMC Gajah Mada Medical Center itu juga sudah sebelumnya. Jadi olahraga sudah sebelumnya, rokok juga kawasan tanpa rokok sudah, kemudian kantin. Nah ini sebelum HPU dicanangkan pun saya pernah membaca di lamannya UGM itu untuk kebersihan juga sudah pernah dilakukan kayak workshop begitu ya untuk semua kantin ya. Jadi sebetulnya HPU ini kemudian menggiatkan kembali apa yang sudah ada dan akhirnya disepakati waktu itu sesudah workshop UGM mempunyai 7 kegiatan untuk Health Promoting University ini. Yang pertama adalah peningkatan literasi kesehatan. Apa itu literasi? Supaya melek sehat. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Kenapa sih kita harus, kalau sekarang ini kenapa kita harus mengikuti protokol, begitu ya? Kenapa harus selalu cuci tangan? Kenapa harus selalu jaga jarak? Ya, itu adalah untuk literasi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah physical activity. Ini jadi aktivitas fisik diharapkan mahasiswa, dosen, karyawan itu melakukan aktivitas fisik yang kalau sarannya dari WHO minimum 150 menit per minggu. Kalau mau mencegah yang benar-benar mencegah yang penyakit tidak menular itu ya antara 150 sampai 250 menit per minggu. Itulah sebabnya sebenarnya saya juga senang karena UGM itu sebelum pandemi mahasiswa kan tidak boleh parkir di fakultasnya, harus jalan kaki. Itu ya yang belum pernah kesini masuk ke fakultasnya, gitu kan. Jadi mahasiswa kedokteran itu harus jalan dari Geraha Sabha ke Fakultas Kedokteran 10 menit, nanti pulang 10 menit lagi. Sebetulnya sudah bekal 20 menit per hari. Kalau nanti dia 5 hari ke kampus berarti sudah 100 menit. Yang 50 menit tinggal main futsal, basket, atau kalau cewek-cewek biasanya saya bilang sana ke mall, jalan ke semua lantai tapi tidak boleh berhenti. Ya, selama 30 menit, 50 menit baru sudah itu baru mampir gitu. Dan mampirnya itu jangan terus makan ya. Oke, terus yang ketiga adalah kantin. Ini yang paling susah ternyata Pak Mayong dari koordinator kantin Prof Endang itu di UGM ini meskipun 18 fakultas 2 sekolah, kantinnya lebih dari 100. Wah. Jadi ini yang perlu dikelola. Itu semuanya jual makanan ya, Prof? Jual lah ya namanya kantin ya. Yang makan jadi, siapa itu? Yang makan itu ya macam-macam sampai yang orang luar pun makan di UGM kan. Oh, ya, itu. jadi dan itu dengan berbagai macam kondisinya. Ada yang memang airnya sudah mengalir bagus, tapi ada yang belum. Kami di Fakultas Kedokteran ini rada umuk ya. Kami punya kafe. Iya, kami. Ya, Fakultas Ekonomi juga punya kafe yang setara dengan kafe yang di mall lah, gitu ya. Tapi kan tidak semuanya begitu, masih ada yang jualan mie yang emplek-emplekan gitu ya. Jadi itu yang perlu dikelola. Sementara ini masih kemarin ada 2 pertemuan itu masih ke hygiene. Kita belum sampai ke menu, harusnya sampai ke menu. Bahwa menu itu harusnya banyak sayur buahnya, tidak boleh banyak tepung dan gorengan. Nah itu yang masih banyak itu Pak Mayong di beberapa kantin. Soalnya itu yang paling enak, Bro. Loh lah ya. Kalau nggak ada tepung itu rasanya gimana gitu ya? Kayaknya. Lah ya itu ya. Nanti tadi tidak enaknya kalau sudah diperiksa toh. Ya. Nah, itu ya. Sama itu tadi makan ya. Kemudian sudah makan. Oh, zero tolerance. Yang zero tolerance itu ada zero tolerance untuk rokok, alkohol, dan judi, dan juga narkoba. Ya, makanya dulu gelanggang itu langsung jam 10 malam ditutup ya. Nek ora iki do ngaple ya. Ya saya pernah jadi mahasiswa ya. Jadi saya nggak ikut ngaple sih ya. Kemudian zero tolerance untuk kekerasan, bullying, dan juga harassment. Karena kita punya beberapa kejadian juga kan, ya jadi ini ya diharapkan tidak ada lah. Kemudian mental health,
Ini rupanya waktu kita mencanangkan deklarasi Juli 2019 itu BEM langsung ketemu dengan saya pengennya yang mental health dulu. Waktu itu belum pandemi, beberapa bulan, 1-2 bulan sebelum pandemi itu. Mental health-nya dulu ya Bu yang dibuat gitu, karena ternyata memang GMC itu punya biro konsultasi psikologi itu antrinya sampai 2 bulan. Ya, jadi bisa konsultasi. Ya, kami akhirnya beberapa fakultas akhirnya punya psikolog juga, di FK itu punya psikolog 2 itu juga antri juga gitu. Jadi rupanya anak-anak sekarang ini memang butuh teman untuk ngobrol gitu ya. Kakean ngobrol karo HP ya. Oh, kebanyakan ngobrol sama HP. Maaf ya, saya bahasa Jawa ya. Ini kan untuk semua. Kemudian mental health. Ini yang terakhir adalah lingkungan. Jadi kami pengen juga lingkungannya hijau. Kemudian ramah untuk orang cacat, difabel. Jadi harapannya kalau jalan di Universitas Gadjah Mada itu nyaman gitu ya, nyaman, hijau, bersih dan menyenangkan. Jadi ke kampus itu harusnya seperti motonya anak sekolah anak saya SD dulu ya. Senang di kampus pun senang gitu ya. Karena senang itu merupakan bagian dari kesehatan mental. Jadi HPU itu sebenarnya konsep yang tidak hanya fisik, tetapi juga sarana prasarana, tapi juga mental health. Begitu Pak Maya. Nah itu ya panjang banget ya. Panjang, maaf ya. Karena memang banyak yang dikerjakan. Banyak yang dikerjakan banyak. Jadi untuk adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu orang tua mahasiswa, apa yang disampaikan oleh Prof. Yayi ini menjadi salah satu bukti bahwa memang UGM itu sudah sejak dulu, tidak hanya pada pandemi COVID ini, menyiapkan bagaimana menyehatkan kampus secara keseluruhan. Ya. Nah, oleh karena itu Prof. Yayi, saya jadi ingat, oh ya, pada bulan April lalu itu kan muncul surat edaran rektor tentang penyiapan kegiatan belajar mengajar secara bauran. Yang itu mendorong bahwa semua fakultas dan sekolah itu harus menyiapkan untuk semester depan, semester gasal 2021-2022. Tim HPU disebut menjadi salah satu tim inti untuk bisa merancang bagaimana protokol kesehatan di dalam kampus itu dilakukan. Nah, kira-kira sampai sekarang Prof. Yayi, sampai mana ini penyiapan untuk menuju ke KBM Bauran itu? Ya, kami saat ini sebenarnya rencananya akan bikin semacam panduan begitu Pak Mayang ya. Panduannya itu mulai dari, kita punya asrama. Jadi panduan nanti mereka yang mahasiswa datang ke asrama, itu nanti ada semacam prosedurnya lah. Prosedur panduan, kemudian kita sudah sedikit melakukan analisis kebutuhan di sana, ternyata memang bahkan sign pun itu kayaknya masih perlu ditambahkan. Jadi satu sistem untuk di asrama, kemudian nanti sistem untuk komunikasi tadi yang sign dan ini juga termasuk di fakultas ya. Termasuk nanti alur kalau masuk ke kelas bagaimana alur kalau masuk praktikum, nanti kantin itu apakah memang boleh di kantin makannya, apakah ya kantinnya harus pakai barrier dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini yang penting kayaknya, tapi kami masih menunggu juga karena ini sedang diuji coba di Fakultas Kedokteran. Jadi panduan sistem tracking. Kalau nanti, yang ini tidak kita inginkan sih, ada kasus di fakultas. Terus nanti apa yang harus dilakukan? Gitu ya, dilakukan oleh fakultas ya. Kita sekarang sudah mempunyai Jinus ya. Tapi itu juga kan perlu sudah banyak pelatihannya, tapi kalau sudah terus ditemokke 1-2 gitu terus ini gimana? Nah, jadi ini juga perlu dibutuhkan panduannya. Kemudian yang berikutnya adalah panduan untuk sarana prasarana, menyiapkan kelasnya itu seperti apa, menyiapkan tempat untuk kongkol mahasiswa itu seperti apa, menyiapkan nanti toiletnya, menyiapkan kantinnya, atau kemudian untuk dosennya, dan kemudian yang terakhir adalah ini semua kan berkaitan dengan pandemi ya. Yang tidak berkaitan dengan pandemi tapi merupakan konsep HPU yang pertama tadi yang saya kemukakan tadi jangan dilupakan. Jadi ini diingatkan kembali bahwa kita harus cek kesehatan, harus olahraga, harus makan sehat karena kita ketahui bahwa hidup sehat itu merupakan faktor yang untuk menambah kekebalan supaya kita meskipun kita berinteraksi itu mudah-mudahan tidak tertular gitu ya. Jadi hidup sehat. Oh ya, tadi saya lupa bahwa HPU itu memang konsepnya kita pengen lulusan Universitas Gadjah Mada itu tidak hanya pintar tapi sehat. Karena waktu saya matur itu bilang ke rektor pada saat saya pertemuan dari AUN HPU itu dan kemudian kita ketemu dengan beberapa fakultas, teknik itu sangat concern karena pernah lulusannya itu
sepertiganya itu tidak diterima bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak sehat. Jadi lulusan usia 23-24 tahun kok kolesterolnya sudah tinggi, hipertensi, tensinya sudah tinggi, sudah hipertensi. Dan ini kalau perusahaan sekarang nggak mau hire itu. Karena nanti kan asuransi. Jadi lulus dari UGM ini harus menjadi lulusan yang memang pintar, bermartabat, berbasis Pancasila karena hari ini tanggal 1. Yang berikutnya adalah mereka sehat jasmani dan rohani. Iya. Gitulah. Oke. Itu Nah, mungkin. karena tadi yang disampaikan Prof. Yayi itu ada kaitannya dengan penyiapan kuliah besok, maka pasti orang itu menyangkutkan dengan COVID kan gitu. Nah, setiap di UGM itu kita bicara masalah COVID mesti larinya ke satu nama, Dr. Rustam Haji. Kalau ada dosen misalnya yang positif gitu, Dr. Rustam Haji, itu Dr. Rustam Haji. Saya sampai heran, ini kira-kira Dr. Rustam Haji itu HP-nya apa tidak pernah mati gitu ya. Ini kalau sekarang melihat kondisi sekarang ini, Dok, kira-kira COVID di Jogja dan sekitarnya itu kondisinya bagaimana? Karena kita harus menyiapkan ini, bentar lagi ini kita harus punya gawe besar ini. Ya, besar. Gawe besar ini, besar sekali ini, Dok. Sangat besar. Jadi karena matur nuwun Pak Mayom. Jadi kalau dari Satgas melihat situasi pasca Lebaran ini ada sedikit kenaikan. Namun kami berharap kenaikannya tidak melampaui ketika beberapa bulan yang lalu. Ketika ada kegiatan besar, pemilu dan lain-lain saat itu, pilkada dalam itu, kan relatif luar biasa. Dan sekarang memang kita sedang mengamati apakah kenaikan itu yang terutama di UGM, terutama Sivitas, ini kita di tempat isolasi memang belum terisi penuh. Kira-kira hanya 20%-an. Artinya terkendali karena memang mahasiswa kebetulan kemarin libur ada UAS, ujian antar semester. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya bauran juga hanya di beberapa fakultas, sehingga memang kita bisa melihat trennya tidak naik. Cuman memang dengan hari raya ada beberapa case keluarga, jadi keluarga Sivitas ini ada case dan alhamdulillah sudah ditangani di rumah sakit. Kebetulan kita punya rumah sakit akademik, kita punya GMC, dan juga Sarjito. Sebenarnya kita punya hubungan yang erat dengan Sarjito karena memang kalau ada sesuatu di Sarjito kita juga bisa lakukan isolasi di tempat kita. Kenapa? Karena Fakultas Kedokteran prakteknya di Sarjito. Jadi sebenarnya bodoh. Iya. Nah, yang banyak jadi pertanyaan bagi para orang tua mahasiswa nih. Kalau saya melepas mahasiswa saya, mengirim mahasiswa saya datang ke Jogja misalnya. Terus ya mohon maaf ini, semoga tidak terjadi. Ada nasib buruk sehingga dia itu terpapar COVID misalnya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh universitas? Ya kami menyediakan tadi Prof. Yai sampaikan 3T. Ada tracing, testing, kemudian treatment. Proses tracing nanti kita dorong ke fakultas. Tadi Bu Yai sudah menyampaikan bagaimana menyiapkan protokolnya untuk di fakultas dan sedang diuji coba di kedokteran. Karena tracing yang sekarang kita kerjakan kan tidak terlalu masif gitu ya, itu ada dilakukan di GMC, tapi saya dan di Korpagama. Tapi kalau betul ini terjadi repopulasi, hampir separuh nanti masuk ke Jogja, tentu itu akan memerlukan tracing yang lebih intens, sehingga memang fakultas harus kita siapkan. Kemudian juga prosedurnya, kemudian kebetulan yang nanti positif, kemudian kita akan tarik ke unit kesehatan, dalam hal ini adalah GMC atau Korpagama, untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian dari situ kalau nanti memang diperlukan isolasi, kita siapkan tempat isolasi. Sudah ada itu ya? Sudah ada. Kapasitas berapa, Pak? Kapasitas 60 hingga 90 saat ini. Memang kita siapkan tidak terlalu besar, tapi bisa kita extend menjadi sekitar 200-an. Kemudian apabila memerlukan penanganan rumah sakit, kita siapkan di rumah sakit akademik. Nah, kalau nanti memang karena COVID, biaya itu akan menjadi biaya pemerintah. Dalam hal ini dari Dinas Kesehatan, karena sistem yang ada di GMC, Korpa maupun yang ada di rumah sakit akademik terhubung dengan sistem yang ada di pemerintah. Namun, apabila gejalanya mirip,
Ini sudah beberapa kali kejadian. Kemudian memerlukan penanganan di rumah sakit. Kami ada sedikit bantuan dari universitas, tidak melalui Satgas tetapi melalui sistem yang reguler. Itu ada sedikit bantuan untuk mengcover kira-kira tidak full ya, tapi sekitar 75% dari biaya. Cuman ada batas maksimalnya, kalau nggak salah 15 juta. Jadi kita siapkan itu. Kemudian selain akses ke rumah sakit akademik, kami juga menyiapkan beberapa tempat akses, misalnya ke Sarjito tadi, ke rumah sakit yang lain juga kita siapkan. Nah, semoga saja tidak terjadi itu. Ya, pastinya dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Yayi tentang bagaimana kita itu sudah membudayakan untuk hidup sehat di dalam kampus, dengan kesiapannya tim Satgas mestinya ini juga bisa lebih siap ya. Artinya dengan yang penting kan kita memitigasi, mengurangi risikonya. Nah, Prof. Yayi, Dr. Ustamaji, ini di studio ini kami undang perwakilan mahasiswa UGM. Mereka ini adalah mahasiswa spesial. Kenapa spesial? Karena sudah 1 tahun nggak pernah ngampus. Tapi keluar nilainya gitu. Keren itu. Tapi keluar nilainya, betapa nikmatnya itu ya, nggak pernah ke kampus. Tapi apakah langsung keluar? Iya. Pertanyaannya apakah benar-benar mereka tuh menikmati atau tidak? Yeah. Nah, ini kita beri kesempatan kepada 2 orang untuk bisa bertanya. Monggo kepada Prof. Yayi atau kepada Dr. Ustamaji terkait dengan ya kalau nanti kalian mau ngampus, kalau mau itu apa yang butuh informasi ke beliau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gia. Jadi pertanyaan saya di UGM ini, khususnya untuk kegiatan bauran, apa saja fasilitas yang sudah menerapkan kebijakan di era next normal ini? Terima kasih. Ya, mereka sudah tahu tentang era kenormalan berikutnya, Prof. Next normal ini luar biasa, kita beri aplaus dulu. Ternyata saya juga kalah update ini dengan mereka ini. Jadi bahwa kita itu sekarang sudah memasuki satu era baru, bukan kenormalan baru, tapi sudah kenormalan berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah 1 tahun kita berlatih untuk normal yang baru, sehingga kita menjalani normal berikutnya. Monggo Dok. Matur nuwun Mbak Kea nggih. Mbak Kea, matur nuwun. Jadi luar biasa pertanyaannya di era yang baru gitu. Keren ini. Era baru ini focusingnya tadi Prof. Yayi sampaikan adalah bagaimana mahasiswa happy supaya apa, imunnya bagus. Nah, happy. Maka rancangannya itu mulai dari PPSMB-nya kemarin juga harus happy. Jadi kita, maaf ya saya bilang PPSMB ini lama Pak untuk menghilangkan bullying dan lain-lain ini lama. Jadi saya pesan ke adik-adik yang tidak mengalami itu, besok kalau jadi panitia jangan malah bikin bullying baru, karena apa? SMA-nya kayak boleh gitu. Kan susah ini kalau kita hilangkan, tapi dari SMA masih ada, masuk rasa-rasa ingin membuli adiknya muncul. Ini akan membuat tidak happy. Nah, artinya apa? Dari sejak masuk kita sudah siapkan. Kemudian pada saat nanti dari daerah Anda datang ke UGM, aturan yang sebenarnya kemarin berjalan, tapi ini menjadi off karena sudah tidak banyak keluar yang masuk, adalah kita mendaftarkan diri dulu ke GMC. Di GMC akan diperiksa, atau ke Korpagama kemudian diperiksa, kemudian dari situ akan keluar surat ke Direktorat Kemahasiswaan, surat keterangan bahwa sudah clearance, sehat gitu, clear. Surat ini dulu kita pakai untuk masuk ke kampung maupun ke kampus. Nah, tetapi ini kan baru 1 pintu, kemudian setelah itu adalah ke fakultas-fakultas. Tadi saya sampaikan Prof. Yayi, fakultas teknik sudah siap, kemarin paling ketat itu, semuanya harus pakai mendaftarkan untuk mau masuk. Demikian juga fakultas-fakultas yang lain termasuk tempatnya Pak Mayong, kemarin kami dieret-eret sampai untuk melakukan genus, melayani genus untuk apa? Untuk persiapan kuliah lapangan. Loh, kok ada kuliah lapangan boleh? Ya boleh, ya selama 3T plus 2M-nya jalan tidak ada masalah gitu kan, menghindari kerumunannya bisa dikerjakan tidak ada masalah. Dan yang datang orang-orang sehat kan gitu. Nah, yang jadi masalah kalau ada satu yang sakit kan nyebar itu. Jadi sebenarnya unit-unit ini sudah kita siapkan, termasuk tempat praktek lapangan di Wanagama.
Tentu gedung pusat, kemudian tempat-tempat lain kita siapkan. Tadi betul Prof. Yayi, kita juga sempat melakukan edukasi ke mana kantin, tapi ini tidak mudah, Prof. Saya matur, tidak mudah, Prof. Kenapa? Karena ya banyak aspek yang ada di sana. Tenanya, ya. Dan kebutuhan antara ekonomi dan protokol ini nggak nyambung kelihatannya. Karena kalau ekonomi makin banyak orang berkerumun makin baik, Pak. Ekonomi berputar ya. Ekonomi berputar. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga kami mohon kesadaran dari adik-adik terutama untuk tadi menyampaikan menerapkan 3T, kemudian tracing, testing itu kalau itu terjadi jangan takut gitu. Kemudian tadi untuk pencegahannya dengan 5M, 5M-nya harus jalan. Kalau nanti terpaksa dilakukan 3T, jangan takut, jangan malah sembunyi, jangan malah takut nanti dikucilkan oleh ibu kos atau tempat asrama. Justru dengan kita ketahui adanya sesuatu, kita bisa mencegah penyebaran total. Tanpa kita sadar untuk itu akan repot. Di awal-awal Pak Mayong dan adik-adik sekalian, kami menghadapi situasi di mana mahasiswa justru lari. Lari tidak mau kita lakukan tracing. Ini kejadian beberapa kali. Tidak hanya di S1, S2, S3 sama saja karena apa? Ya sama-sama belum tahu saat itu. Nah, takut kalau nanti ada apa-apa. Kami akan menyediakan tempat isolasi. Tempat isolasi itu adalah tempat yang nyaman untuk bisa mengakses kuliah. Jadi bukan rumah sakit tapi mengakses kuliah. Di situ ada internet, kita siapkan kebutuhan makan minum basic need ya, basicnya aja. Selama tergantung bisa 5 hari, bisa 10 hari, bisa 14 hari tergantung situasi. Apabila ada sesuatu yang sakit, kita bawa ke rumah sakit akademik. Prinsipnya seperti itu. Kalau tinggal lebih lama boleh nggak, Dok? Nah itu yang nggak boleh, Karena Pak. kan makan gratis. Nah itu yang nggak boleh, Pak. Kami jebol, Pak, itu, Pak. Itu yang jebol. Bahkan kami sempat itu beberapa waktu kita buka satu lagi ya, tempat-tempat isolasi saat itu sampai hotel kita bikin semacam kita buat hotel kan gitu. Karena mahasiswa positif, dosennya ternyata positif juga. Jadi makin banyak. Jadi siapa saja yang sudah siap, insya Allah di UGM ini semua siap, termasuk unit yang KKN pun siap. Mereka unit KKN, GPKM sudah menyiapkan beberapa teknik untuk KKN yang aman. KKN yang aman ini bisa di sekitar Jogja, bahkan sampai keluar Jogja, tergantung dari bagaimana interaksi dengan kabupaten sekitar. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya sejak awal semester ini ya, bulan Januari 2021, itu sebenarnya di beberapa fakultas itu sudah melakukan kegiatan bauran atau aktivitas luring. Tapi itu dibatasi hanya untuk kegiatan praktikum, praktek, koas, kemudian penelitian untuk mendukung tugas akhir. Nah, contohnya yang di kedokteran itu kan luar biasa tuh, Prof. Gimana, Prof? Cerita pengalaman tentang kegiatan luring di masa pandemi ini. Ya. Koas misalnya. Koas mungkin nanti ditambahi oleh Pak Aji nggih. Kalau koas itu memang sebelum mereka masuk ke sana di screening dulu, di jinus dulu ya, dites dulu. Kemudian juga ya diberikan briefing dulu bagaimana mereka. Kalau untuk koas sepertinya mereka tidak di bangsal Covid ya. Setahu saya ya. Jadi yang residen ya. Jadi karena kan kalau kedokteran ini ya agak susah juga kalau nggak luring, Pak. Karena kan kita nggak bisa berenang hanya lihat video ya. Jadi ya harus memang ketemu dengan pasien, tentu saja dengan protokol. Jadi ya sudah disiapkan protokolnya. Ada beberapa tempat tertentu itu dengan baju pelindung diri 1, 2, 3, ya begitu ya. Jadi memang disiapkan. Kalau untuk penelitian itu juga kita ada lab. Ya tentu saja sesuai dengan protokol juga gitu ya. Jadi mereka yang punya penelitian dengan tikus, dengan yang lain itu masih bisa dilakukan, hanya memang mendaftar dan kemudian ya harus dites dulu. Kemudian ya sesuai dengan protokol begitu. Ya saya kira tidak masalah. Di beberapa tempat saya kira di fakultas lain juga sudah mulai dipasang untuk itu bukan termogan, tidak hanya termogan tapi punyanya FK itu yang standing sensor itu yang standing sensor.
kemudian juga tempat cuci tangan di mana-mana, disinfektan ada di mana-mana, begitu ya. Jadi mungkin nanti kalau untuk kenormalan yang berikutnya itu memang di dalam tas mahasiswa itu harus paketnya lengkap gitu ya. Mungkin tempat makan, tempat minum, karena akan bawa sendiri gitu ya. Harusnya saya bawa sendiri. Kemudian juga kita sedang membayangkan untuk kalau kebersihan jelas akan dilakukan oleh petugas kami ya, tetapi kan kalau ada pergantian kelas begitu ya, itu mungkin mahasiswa memang disarankan juga bawa disinfektan kalau dia pengen merasa nyaman supaya nyemprot dulu sendiri sebelum mereka duduk. Jadi gitu ya. jadi tidak hanya minta dilayani ya, Ya. tapi harus secara individu kita Dia- selalu memproteksi ya. diri kita sendiri dengan tadi protokol kesehatan yang Iya. sudah ditentukan. Dan mungkin melaporkan kalau ada gejala-gejala dan mungkin juga tidak usah masuk ke kampus ya. Karena sebetulnya seperti dulu mahasiswa saya pernah, ini mahasiswa S2 ini malah sakit, bahasa Jawanya belen, bahasa itunya apa Mas? Konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini bahasa kedokterannya ya, tapi sakjane belen kan itu sangat menular. Dia ngotot mau masuk enggak pokoknya gitu ya. Kamu tidak akan saya presensinya tenang aja, tapi kamu tidak boleh masuk selama 1 minggu sampai dokter menyatakan kamu sembuh gitu ya. Nah, ini kan juga begini kan. Jadi tadi yang 3T tadi di trace, kemudian di tes ya. Kemudian kalau memang ada sesuatu di treatment, tapi jangan lupa tadi 5M-nya itu adalah pakai masker, sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga supaya mobilitasnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau sudah di kampus ya sebaiknya memang jadi kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang, enggak usah mampir-mampir kemana gitu, terus kumpul-kumpul begitu ya. Ya kumpul sekali 2 kali boleh, tetapi ada protokolnya gitu nggih. Jadi itu yang mungkin kalau untuk konsultasi tesis, disertasi terserah dosennya sih sebetulnya. Kalau seperti saya tidak keberatan saya ketemu di kampus, tapi ada beberapa dosen itu kan mereka karena usianya dan juga mungkin karena komorbid mereka mintanya Zoom gitu ya. Jadi ya itu juga tidak apa-apa begitu ya, tapi ketemu di kampus itu bisa ya, tentu saja tadi dengan sesuai protokol. Oke, terima kasih Prof. Sebelum ke mahasiswa berikutnya saya jadi ingat ini Dr. Ustamaji. Tadi yang kita diskusikan selama ini kan kita mengamankan internal UGM. Ya. Sementara mahasiswa itu kan tidak tinggal di dalam kampus, Betul, dia betul. tinggal di sekitaran kampus UGM. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan ini oleh mungkin tim Satgas ya terkait dengan mengkomunikasikan ke masyarakat di sekitar kampus untuk juga ikut mendukung supaya nanti sehat di dalam kampus begitu ke kos jebol nanti kan gitu. Iya. Gimana Dok? Ya, terima kasih Pak Mayong. Memang ini kerjasama di semua lini. Kalau di UGM ini memang Satgas dalam tanda petik mandatnya adalah internal, sivitas. Bahkan saat itu berat sekali karena mandat dari Pak Rektor itu melindungi sivitas. Waduh, melindungi ini banget ya. Kemudian tentu masyarakat sekitar perlu kita siapkan. Kami sedang merancang kembali Pak, bagaimana kita berkomunikasi dengan kos-kosan di sekitar UGM. Ini yang kita sedang rancang, karena case di sekitar dulu kan awal-awal Karangwuni ramai. Karangwuni itu utara UGM, itu ramai sekali. Bahkan sampai ada klaster dari luar negeri yang ada di situ, jadi geger. Nah itu kita persuasi untuk tetap melaksanakan bagaimana kos-kosan menerima kita, menerima mahasiswa, dan bagaimana interaksinya. Dan alhamdulillah sekarang satgas dalam tanda petik RT itu sudah ada. Sudah ada ya. Case yang terbaru di Belimbing Sari, ini ada case positif. Kemarin saya ke sana di lockdown, semi lockdown. Artinya memang bapak-bapak ini sudah siap. Nah yang susah adalah yang belum saya antisipasi ketika semi lockdown atau lockdown. Anak-anak saya ini akan makan dari mana? Ini yang belum kita siapkan betul. Kemarin kita diskusi dengan Belimbing Sari, apakah bisa dengan Gojek. Nah kalau Gojek ini sampai pada titik mana, kemudian setelah itu diantar dan siapa yang antar kan gitu. Ini yang memang harus kita siapkan betul. Soalnya kalau begitu mini lockdown ini kan artinya adik-adik juga nggak bisa ke kampus. Nah ini kan konsekuensinya tidak hanya
di tempat kos tapi juga panjang gitu. Yep. Nah itu yang belum kita siapkan, Iya. mungkin kita akan segera siapkan Bapak untuk ini. Ya. Dan kita punya tim DERU sebenarnya, Disaster Emergency Unit dari DPKM. Tapi ini memang KKN ya, dalam kerangka KKN dan bersama DERU kadang-kadang juga selama ini memang tema-temanya sebagian besar adalah sosialisasi tentang COVID. Ya. Cuman belum sampai detail yang semacam tadi. Ya. Artinya upaya-upaya untuk penyiapan di internal kita sudah banyak gitu Yeah. ya. Di eksternal pun juga kita lakukan. Kita lakukan, ya, yeah, karena yeah. kaitannya tadi mahasiswa kita kan hanya sekian persen saja kecil yang porsi Betul. untuk tinggal di asrama dan Betul. sekitarnya. Saya persilakan berikutnya, siapa ada yang bertanya? Silakan Dek. Baik, halo Pak, Bu. Perkenalkan, namaku Fikri. Saya mau tanya, adakah upaya dari UGM untuk menjamin dan memastikan berjalannya protokol kesehatan di wilayah kampus UGM ini? Jika ada, apa saja ya? Terima kasih. Monggo, Prof. Yayi, protokolnya apa aja nih? Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Fikri ya. Jadi protokolnya itu ya kita menyesuaikan dengan protokol 5M tadi ya, itu yang, dan ini yang tadi saya bilang bahwa saat ini tim kami sedang menyiapkan bagaimana pedoman untuk mengkomunikasikan hal ini, karena ini perlu selalu diingatkan. Mungkin kalau di fakultas apakah lewat dengan media yang ada di fakultas ya, kemudian juga selalu diingatkan lewat media sosial yang setahu saya sih setiap angkatan di mahasiswa itu ada ya, jadi untuk selalu mengingatkan, karena kedisiplinan itu ya kalau kita menganggap mahasiswa ini sebetulnya sudah cukup dewasa ya, cukup, saya bilang cukup karena memang belum dewasa penuh ya, karena 18, 19, 20 itu masih ya mau menjelang dewasa, biasanya ya ada yang nurut ada yang enggak gitu ya, jadi ini yang memang harus selalu diingatkan, baik itu melalui dosen-dosennya, melalui fakultasnya, dan juga melalui media sosial. Saya kira pengingatan saja sih Mas, jadi kita tidak juga, kita punya satpam sih, tapi kan kita tidak mungkin, paling satpamnya nanti pada saat mereka menemukan ada mahasiswa yang kok tidak pakai masker, itu nanti ya jangan heran dan jangan kaget kalau ditegur gitu ya. Jadi mungkin nanti di fakultas-fakultas itu diharapkan juga ada semacam tim begitu ya. Timnya HPU ini harusnya di fakultas juga ada timnya. Ada timnya yang akan mengingatkan setiap saat, setiap waktu, mahasiswa, dosen, pegawai ini sebaiknya harus selalu mengikuti protokol yang ada. Kalau di tempat-tempat umum ini sudah dilakukan dengan memberikan pakai pengeras suara ya. Tapi itu saya kira kalau di UGM ini kalau seperti itu sudah dirame banget kita ya Pak Ji. Tiap Admin gitu. fakultas gitu ya. Jadi saya kira itu akan lebih pakai media sosial yang Ya, ada, betul. dan mungkin ada beberapa sign begitu yang mengingatkan, dan kami mencoba barangkali nanti juga dengan mahasiswa ya, supaya pengingatannya itu tidak apa ya, nek bahasa Jawa ki desa gitu ya, tapi pengingatannya juga sesuai dengan sekarang gitulah gitu ya. Itu yang Gaya mereka ya. gaya mereka gitu ya, supaya bagaimana diingatkannya begitu ya, dengan menyemangati bahwa kalau bisa sesuai dengan protokol, Anda bisa kuliah dengan aman, dengan nyaman ya, harapannya tidak akan hambatan untuk menjalani proses pembelajaran yang ada di kampus. Oke, ya terima kasih Prof. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Yayi itu kalau saya tidak salah ya Prof. Dr. Ustamaji, itu kan sekarang dengan adanya peraturan yang baru itu, bahwa di tingkat fakultas dan sekolah itu juga harus menyiapkan tim KBM Bauran ya, yang di dalamnya itu tadi Prof. Yayi menyampaikan sudah ada tim HPU fakultas itu sudah ada. Harusnya Pak, ya, karena ada. PIC-nya ada, tapi PIC-nya ada yang ada. sudah punya tim, ada yang belum. Ya, makanya kan Ya. ini yang sedang Ya. diupayakan untuk Untuk diaktifkan ke sana. kembali. Termasuk juga satgasnya. Ya. Saya kira Dr. Ustamaji juga Ya. sudah melebarkan sayapnya ke fakultas-fakultas Kayak dan sekarang SHE-nya juga ya, Pak, ya, ya. melalui tim SHE mungkin Ya, ya. tim SHE-nya. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya banyak apa ya istilahnya, banyak pasukan lah ya untuk kita bisa menyiapkan mahasiswa datang dan kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan akademik di dalam kampus. Nah, ini yang menarik Prof. Yayi, Dr. Ustamaji, ketika nanti mereka itu sudah datang ke kampus, datang ke Jogja lah katakanlah, terus mereka itu kan pastinya interaksi kan tidak hanya dengan sesama mahasiswa UGM ya,
di KOS itu kan ya mungkin ada mahasiswa dari UII atau dari UPN gitu. Ini kalau Dr. Ustamaji kalau melihat dari area UGM dan sekitarnya, itu sudah ada koordinasi belum dengan perguruan tinggi yang lain? Ya, dengan Satgas yang lain kita memang ada komunikasi. Oke. Terakhir komunikasi terakhir itu saat vaksinasi ini. Ya, kita kan ada tiap-tiap unit universitas diminta untuk menyiapkan vaksinasi untuk warganya. Itu kita sama-sama berkomunikasi juga untuk bagaimana saling membantu kalau ada sesuatu yang kesulitan di dalam penerapan protokol. Khususnya kita kuat di sini adalah dengan UNJ karena paling dekat ya. Kemudian Atmajaya dan Sanata Dharma ini karena areanya yang hampir sama. Dan itu terutama bagaimana menyiapkan adik-adik mahasiswa yang akan datang untuk nanti bersama-sama membentuk komunitas yang sadar dengan tadi 5M tadi. Karena sekali lagi kita tidak bisa menyerahkan terinfeksinya kita, ketidakpenularan kita itu kepada orang lain. Kita harus kembali ke diri kita untuk menyiapkan prepare ya supaya tidak terkena. Nah, itu yang penting. Dan kalau nanti misalnya terkena, ya ini yang terkena hanya sekecil kok, nggak banyak. Asal protokol kesehatannya cukup baik. Nah, masalahnya adalah begini Pak Mayong. Andai kata ada mahasiswa kita yang punya komorbid. Nah, ini yang harus kita siapkan betul. Mohon dikomunikasikan dengan kami, tim kesehatan, komorbidnya apa dan nanti bagaimana kami harus melakukan. Karena komorbidnya macam-macam kan ya, misalnya ada autoimun dan yang lain, ini kan akan berbeda. Dan apakah dimungkinkan untuk tetap melakukan kuliah secara daring? Nah, untuk yang seperti itu, kalau tidak kan berarti harus kita siapkan exit-nya, bagaimana caranya, solusinya ada tetap ikut kuliah dan aman. Ya, itu termasuk juga harus mengedepankan aspek kejujuran ya. Punya komorbid tapi nggak ngomong komorbid, nanti tahu-tahu malah kefatalan tertentu yang bisa merugikan semuanya. Ya mungkin itu perlu disosialisasikan juga dulu ya Pak Aji ya. Yang disebut komorbid itu apa saja, karena seperti autoimun, mungkin juga asma begitu ya. Jadi itu kan belum banyak atau mungkin sudah pernah tahu tapi memang perlu diingatkan. Jadi tadi memang ada panduan komunikasi tadi, mungkin salah satu media yang harus disiapkan itu ya. Nah, kalau kalian mempunyai satu penyakit yang memang sudah dibawa sejak SMA, sejak SMP, itu harus dilaporkan. Ya. Dan itu pun kan juga harus ada satu surat ya, Dr. Ustamaji, yang dari orang tua yang menyatakan bahwa mengizinkan mahasiswanya itu datang ke kampus untuk mengikuti kegiatan di dalam kampus kan gitu. Nah, terima kasih Dok. Jadi sebenarnya di UGM itu tidak hanya menyiapkan internal, eksternal juga sudah disentuh, antar perguruan tinggi pun juga sudah dikoordinasikan. Ya, kampus sehat juga punya asosiasi, Pak. Oh, juga punya asosiasi? Ada WhatsApp grupnya. Apa yang sudah dilakukan kita biasanya berbagi apa yang sudah dilakukan di masing-masing, termasuk yang video yang saya berikan itu kan itu juga sebenarnya bukan punya kita, punyanya Poltekkes waktu itu ya. Tapi kita saling, yang di sini bikin apa, di sini bikin apa. Dan kemudian di situ juga ada dari Dinas Kesehatan. Jadi beliau itu juga selalu memberikan update kasus COVID sekarang bagaimana, sampai seberapa jauh begitu ya. Karena ini memang kalau UGM memang buka nanti kan kita juga perlu betul-betul persiapan karena kan kita juga akan menjadi trend center ya. Jadi kalau yang di sini dibuka nanti yang lain kan akan dibuka. Yogyakarta itu mungkin kalau dibuka kampus 1 itu yang 49 lainnya kan terus dibuka. Pasti ikut. Nah, sehingga repopulasinya ini, inilah jadi perlu ada betul-betul persiapan begitu. Ya. Jadi memang tantangannya di situ ya. Tidak hanya ngomongin mahasiswa UGM saja, tapi kita bilangnya mahasiswa Jogja. Ya, terima kasih. Masih ada mahasiswa lagi rupanya yang ingin bertanya. Ini Dr. Ustamaji dan Prof. Yayi. Saya persilahkan, siapa yang mau bertanya lagi? Monggo. Ini mahasiswa spesial ini ya. Mahasiswa yang belum pernah ketemu kita. Baik, perkenalkan nama saya Arif. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai wacana KBM secara bauran untuk semester depan. Dari UGM sendiri, apakah ada syarat dan ketentuan
untuk mahasiswa dan mahasiswinya agar dapat ikut serta dalam kegiatan dalam kampus, baik bagi mahasiswa yang berasal dari DIY maupun dari luar DIY. Itu saja. Terima kasih. Ya, makasih. Monggo Prof Yayi dulu. Ya, yang pertama tentu saja seperti yang dilakukan oleh di beberapa tempat itu harus ada persetujuan ya, baik dari mahasiswanya maupun orang tuanya. Jadi tidak boleh kalau hanya anaknya sendiri, mahasiswanya sendiri pengen, orang tuanya tidak atau keberatan tidak mengizinkan, begitu nggih. Itu satu, itu persyaratan. Yang kedua adalah memang nanti mungkin akan diatur termasuk protokolnya kalau mereka sudah masuk. Tetapi sebelum kita memang menyatakan tok, sepertinya rapat di UGM ini juga kita juga menunggu keadaan Yogyakarta, ya, karena kasusnya bagaimana gitu. Apakah kita memang betul-betul bauran, dan kalau memang bauran itu mana yang diprioritaskan untuk datang dulu? Karena mungkin belum semuanya, karena ada beberapa fakultas dan angkatan yang mungkin masih oke dengan daring ya. Jadi karena tidak ada yang harus hands on experience gitu ya. Hands on experience itu praktikum tadi ya. Tapi kalau memang kita harus bauran, yang diprioritaskan adalah mereka yang memang harus betul-betul hands on, ada praktikum, harus ke lapangan begitu ya. Sementara yang bisa mendengarkan agak sabar sebentar. Kemarin memang ada wacana ini kasihan yang belum pernah datang gitu ya, sehingga ini juga apakah ini juga diberikan prioritas, itu kami belum memutuskan sebetulnya, karena sebetulnya yang diprioritaskan harapannya itu, dan kalau tidak salah dengar juga pada saat Menteri Pendidikan Mas Nadiem itu juga memberikan pengarahan yang semester sekarang ya, tahun lalu ya, itu kan juga beliau menyarankan yang memang zona-zona yang memang dibolehkan oleh Satgas Covid-nya ya. Yang kedua adalah bertahap gitu yang datang gitu ya, jadi tidak sekaligus gitu ya. Jadi ini kita juga perlu mempersiapkan, itulah tadi makanya perlu ada pedoman di masing-masing fakultas itu kan keilmuannya beda-beda ya. Jadi mungkin ada juga fakultas yang tidak perlu harus ke kampus juga gitu ya, karena bisa dengan, dan ini bisa agak bukan ngalah ya, tetapi ini bisa dipending dulu, sehingga memang jumlah mahasiswa yang nanti datang ke kampus itu bisa agak terbatasi. Yang di Jogja pun saya kira juga tetap memenuhi persyaratan itu ya. Jadi meskipun orang Jogja tinggal sama bapak ibunya, tetapi kalau ke kampus itu harus ada approval, ada persetujuan dari orang tua dan dari mahasiswanya. Saya kira itu kalau persyaratan mahasiswanya ya. Yang kedua adalah tadi yang sudah kita bahas tadi, sebaiknya mungkin memang jujur terbuka dengan keadaan yang saat ini ya. Jadi kalau memang mempunyai komorbid tadi, ada punya penyakit bawaan yang mungkin juga agak berisiko untuk datang ke kampus, itu dikomunikasikan paling tidak dengan fakultasnya ya. Tapi kalau memang sudah sehat dan nanti kalau sudah ke kampus, tentu saja yang kami harapkan adalah mahasiswa ini betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Ya, di beberapa fakultas sepertinya juga sudah menyiapkan kalau paruh-paruh ya Pak Mayong ya, yang beberapa dosen juga, wah ini malah gaweannya ping pindo gitu ya. Tapi mungkin bisa diatasi ya, karena kelasnya sudah disetting, kalau ada yang sebagian di rumah, ada yang sebagian di kampus begitu ya. Jadi seperti ini mungkin ada yang di rumah begitu ya, ada yang di kampus ya, streaming kan, di streamingkan supaya ininya juga tidak di rewind gitu ya, tapi sekaligus gitu ya, jadi direkam tapi sekaligus yang ketemu langsung bisa bertanya, dan itu tentu saja ya kita siapkan. Itu tadi yang protokol yang untuk persiapan ruangan itu untuk menghitung, karena ini juga kapasitas ruangan di setiap fakultas juga beda-beda gitu, ada yang satu ruang 50, nah itu hanya boleh separuh, 25 isinya, yang 100 hanya 50. Sehingga bagaimana fakultas ini juga menyiapkan untuk itu, sehingga tadi yang saya bilang mungkin tidak bisa sekaligus datang, tetapi diprioritaskan dulu bertahap ya, mana dulu yang boleh datang. Iya. Gitu. Kalau menurut suratnya Pak Rektor itu kan diprioritaskan untuk mahasiswa angkatan 2020, mahasiswa baru angkatan 2021, dan mereka yang membutuhkan kegiatan tadi praktek tugas akhir, saya kira itu. Tapi saya yakin itu pun mungkin tidak semuanya ya, harus bertahap dulu ya, Pak Haji. Kalau dari infrastruktur, ya dari infrastruktur baik, kita melihat bahwa kalau nanti 2020-2021 kira-kira 20.000 Pak itu nanti, kalau totalnya 20.000.
katakanlah separuh yang akan hadir kira-kira 10 ribuan. 10.000. Ya berarti kita akan siapkan tentu tempat isolasi ini yang harus kita siapkan. Saya hanya berpikirnya gitu. Butuh berapa asrama itu? Berapa Pak Haji? asrama, kemudian nanti bed untuk kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa sih anak-anak muda insya Allah tidak terlalu banyak. Ya. Cuma dosennya yang repot. Dosennya. Ya. Yang repot dosennya yang repot. Nah, kaitan dengan mungkin tadi disampaikan HPU adalah ada difabel. Kalau kebetulan ada mahasiswa kita yang difabel, ini yang harus kita siapkan betul. Tolong komunikasi betul dengan kampus. Apakah kampus siap untuk memfasilitasi atau tidak? Karena kami melihat tidak semua kampus siap untuk COVID ini, gitu. Untuk difabel. Untuk difabel. Sekarang kami di universitas ada unit baru ya, Prof Yayi, unit layanan umum ya, layanan untuk difabel. Kita siapkan juga ambulan difabel Pak, ini baru ada layanan itu, sehingga nanti kalau mobilisasi kita butuhkan. Tetapi tentu itu kan kalau sakit, sedangkan kalau dalam keseharian ini kan misalnya netra, yang netra kan memerlukan sesuatu yang khusus ya, kadang-kadang Bisa memandu. Iya, pemandu dan lain-lain, ini kan harus kita siapkan karena apa? Jumlah orangnya akan berkurang sekali sehingga dan struktur kampusnya juga mungkin sedikit berubah. Ya. Sehingga itu memang kita harus siapkan. Sehingga tadi kalau persyaratan tadi betul Prof Yayi, kita uji coba Prof Yayi di KKN, persetujuan orang tua dengan mahasiswa untuk KKN yang ke mana ke luar itu ternyata bagus Prof. Kesesuaian antara jawaban orang tua dengan mahasiswanya itu 80%. Artinya sama-sama kalau ya ya ya, kalau tidak ya tidak gitu. Ini keren. Saya pikir di masa pandemi interaksi orang tua dengan mahasiswa tidak intens, tapi ternyata intens. Iya. Nah dari situ kelihatan bagus, artinya dukungan dari orang tua luar biasa. Terima kasih ini kepada orang tua terhadap kepeduliannya. Dan ini kita harus apresiasi Pak. Ya. Karena menarik bahwa di dalam pandemi ini proses belajar mengajar tidak hanya menjadi domain dari kampus semata, tetapi juga peran orang tua ini yang memang luar biasa. Ya. Sehingga tadi persetujuan dan lain-lain, syarat persetujuan ini penting. Ya. Yeah. Jadi ternyata banyak ya yang harus disiapkan. Banyak, Pak. Soalnya ya itu tadi yang saya bilang. Banyak bingit listnya Pak. Bingit ya. Banyak dulisnya karena begitu UGM dibuka tadi loh Pak, itu kan Iya. Yogyakarta ini kan memang kota pelajar ya, jadi begitu itu dibuka itu nanti ada ribuan. Nah tadi Ribuannya. 20.000 sendiri itu 20.000 UGM tok toh. UGM, Oh, iya. Belum yang lainnya. Belum yang lain, Belum makanya lain. kan bisa Nah, dibayangkan ini kalau nanti terjadi. Kalau hitung-hitungan kasar itu kan mahasiswa di Jogja itu kan 250 ribuan. 250.000 ya laras. Nah itu nanti kalau dipikir ambil berapa persennya aja itu kan sudah tetap menaikkan puluhan ya. atau ratusan ribu gitu ya. Ratusan ribu. Ya, tantangannya tetap ada tapi saya kira kita semua menyiapkan Menyiapkan, antisipasi iya. dan Iya, betul. tindakan lanjutnya. Iya. Oh ya silakan, ada lagi, silakan. Ya, silakan Dek. Baik, perkenalkan nama saya Yoga dari Fakultas Kehutanan Angkatan 20. Kan tadi Prof Yayi mengatakan kalau selama KBM Bauran ini mahasiswa nggak boleh sering-sering nongkrong, nanti dapat teguran. Nah, pastinya kan nanti ada mahasiswa yang ngeyel. Nah, itu gimana UGM memberikan upaya itu selain berupa teguran? Upaya sanksi, apakah nanti mahasiswanya dipulangkan saja? Nah, seperti itu. Terima kasih. Jangan-jangan itu nanti membuat kesehatan mentalnya menurun itu. Nah, Karena apa nggak boleh. Apa nggak boleh, ya? Kumpul-kumpul Betul, nggak boleh. betul. Padahal udah setahun nggak ketemu katakanlah gitu Iya. kan. Masalah ini. Ya mungkin kita pendekatannya adalah selama ini saya berpijak dan belajar dari dulu. Saya kebetulan juga termasuk penggiat yang untuk kawasan tanpa rokok ya. Waktu itu Pak Rektor Pak Jarwadi ya, Bu Yayi tidak boleh terlalu keras, tidak ada sanksi. Oke. Jadi kita pendekatannya lebih persuasif gitu. Untuk ini juga kita lebih pendekatan yang mahasiswa tolong dong disiplin benar gitu. Boleh sih nongkrong boleh gitu ya, tetapi artinya kamu harus tahu diri gitu ya. Kalau saya hari ini sudah nongkrong sudah sekian jam, nanti saya harusnya pulang gitu ya. Atau mungkin olahraga yang juga bareng teman tapi tidak duduk dan ngobrol gitu. Nah, kalaupun nongkrong itu yang saya lihat itu saat ini ya, beberapa kali saya melihat itu justru pada saat ngomong dilepas.
maskernya gitu ya. Jadi ini kan harusnya enggak apa-apa nongkrong tapi maskernya dipakai gitu. Terpaksa harus omongnya agak keras karena ketutup masker ya. Ya sudah itu konsekuensi yang harus dijalani gitu. Kalau pas tidak makan minum kan harusnya maskernya dipakai lagi gitu ya. Jadi menurut saya adalah yang kita inginkan adalah, dan itu yang kemarin juga kita diskusikan di HPU itu, kita lebih pada penanaman kesadaran dan kedisiplinan, dan kalian sudah cukup tadi ya, cukup dewasa, menjelang dewasa. Sehingga diharapkan memang bisa menjadi contoh. Ini loh, kamu mahasiswa mana tahu, mahasiswa Gajah Mada, oh pantesan kamu maskernya dipakai terus gitu loh. Jadi pengennya itu adalah Anda menjadi role model teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Kalau lu jadi mahasiswa meskipun muda tapi tetap juga menghormati diri sendiri, menghormati orang lain gitu ya. Jadi kami lebih ke sana sebetulnya, ya. Jadi tidak kemudian kalau kamu selalu nongkrong nanti tak pulangin gitu ya, enggak gitu ya. Saya kira itu nanti paling kalau sudah beberapa kali terjadi, paling dipanggil tetapi hanya untuk diberitahu begitu. Ya kebetulan saya jadi ketua perilaku profesional di Fakultas Kedokteran. Kami itu juga pendekatannya meskipun dia ya jelas ketahuan mencontek begitu ya, kami gali dulu dan sebetulnya lebih pada kami beri ya mungkin diarahkan dan dinasehati ya. Jadi lebih ke sana, bukan untuk dihukum gitu ya. Jadi pendekatannya itu bukan hukuman gitu ya. Kami pengen ya sadar dong gitu, dan mungkin sadar bahwa kita jadi orang yang sebetulnya orang lain akan melihat kita gitu. Jadi be good lah gitu ya. Buatlah sesuatu yang baik gitu. Ya, ya, terima kasih Prof. Yayi. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dengan era kenormalan berikutnya ini, next normal ini, aktivitas kalian itu masih bisa melakukan banyak hal. Syaratnya satu, S dan K berlaku. Gitu ya. S dan K berlaku, dan itu berlakunya ketat gitu ya. Ketat. Saya masih line dance juga gitu. Tapi kan. line dance-nya cuma 5 orang gitu kan, dan jaga jarak gitu. Saya masih ke kafe juga gitu ya, tetapi mencari kafe yang kira-kira tidak bergerombol gitu ya. Jadi kita enggak bisa, saya juga enggak mungkin tinggal di rumah terus Pak Maya. Tapi ya rada bosen. Butuh hiburan, butuh berkomunikasi dengan yang lain. Dengan yang lain, tapi S dan K berlaku. Iya, S dan K berlaku. Ya. Baik, terima kasih Prof. Yayi, Dr. Ustamaji. Satu hal terakhir ini, karena ini adik-adik ini akan menyiapkan untuk datang ke kampus ya. Termasuk para bapak ibu orang tua mahasiswa juga pastinya memastikan bahwa ketika melepas anaknya datang ke kampus itu dalam kondisi yang aman, dan amannya nggak cuma ketika datang tapi seterusnya aman gitu ya. Nah, kira-kira pesan apa ini Dr. Ustamaji dan Prof. Yayi yang bisa diberikan kepada orang tua dan juga kepada mahasiswa kita supaya ketika mereka nanti mengikuti KBM Bauran itu ya semuanya aman dan senang gitu ya. Monggo Prof. Yayi dulu. Ya. Saya kerek ditunjuk sowose. Kita ikut ilmunya aja. Ya, kalau untuk para orang tua, saya kira dengan memberikan kepercayaan pada putra-putrinya dan kemudian kepercayaan pada kami, Universitas Gadjah Mada, kami juga memantau, dan juga kemudian kami juga tadi yang sudah kami diskusikan cukup banyak tadi, kami sudah menyiapkan banyak hal, termasuk untuk mempersiapkan protokol-protokol yang ada, sehingga mungkin tidak perlu dikhawatirkan, tetapi kami juga mungkin memohon agar selalu juga mengingatkan pada putra-putrinya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman mahasiswa, jadi selamat datang di kampus kalau kita jadi dibuka ya, dan tentu saja jangan lupa meskipun Anda muda, dan dari informasi yang ada memang yang muda ini cukup kebal lah gitu ya dalam tanda petik dengan COVID, tapi bukan berarti Anda bisa seenaknya, karena dosen-dosen Anda tadi yang seperti saya katakan bahwa kita saling menghormati satu sama lain, menghormati diri sendiri, menjaga kesehatan supaya Anda tidak tertular, dan kemudian menjaga supaya tidak menularkan pada orang lain dengan mengikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bukan berarti Anda kemudian harus selalu di kos-kosan dan di kuliah saja, tidak apa-apa, sekali-kali pergi, tapi selalu jaga protokol.
Dan ingat bahwa orang lain itu melihat kita, sehingga jadilah mahasiswa yang menjadi teladan bagi mahasiswa yang lain dan juga masyarakat umumnya. Ya, terima Ya, kasih. terima Prof. kasih. Yai. Kita beri aplaus dulu. Oke, monggo Dr. Ustamaji. J, matur nuwun Pak Mayong. Selamat datang mahasiswa. Itu prinsipnya itu kali. Dan tadi menyambung Prof. Yai, apabila nanti ada apa-apa jangan takut untuk menghubungi kami Satgas. Itu aja. Jangan lari ya. Jangan lari. Jangan lupa namanya Dr. Ustamaji. Dr. Ustamaji. Siap, kami siap membantu bersama dengan Prof. Yai nanti dan tim untuk membantu adik-adik kalau ada apa-apa. Iya. Ya, kami ada tim di GMC, ada tim di Korpagama, ada tim di RSA dan juga di Sarjito. Monggo nanti kami siapkan kalau ada apa-apa. Saya berharap tidak ada apa-apa gitu. Iya. Thank you deh. Iya. Terima kasih. Iya, Selamat terima datang. kasih Dr. Ustamaji. Ya, baik sahabat UGM Talks dan juga adik-adik mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa, saya kira diskusi sekian puluh menit ini padat dan isinya sangat informatif. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita di UGM memang benar-benar serius untuk menyiapkan bagaimana pelaksanaan KBM Bauran yang kalau kondisinya memungkinkan itu kita sudah siap. Ya. Jadi tadi Prof. Yai dan Dr. Ustamaji juga sudah menyampaikan bahwa semua yang disiapkan ini tetap keputusan akhirnya pada kondisi terakhir. Ya, dari Pak Aji sudah menyampaikan kondisi terakhir. Kalau ternyata kondisi terakhir itu tidak memungkinkan, ya dengan sangat terpaksa maka nilai tetap akan dikeluarkan tanpa datang ke kampus, gitu ya. Tapi sekali lagi, oleh karena itu ya semua dari kita yang di Jogja maupun yang di luar Jogja itu juga harus bisa memastikan bahwa dirinya sehat, kemudian juga mendukung bagaimana kita bisa hidup sehat sehingga urusan COVID dan lain sebagainya itu kondusif. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Yai dan Dr. Ustamaji. Saya pengen beri aplaus lagi. Terima kasih. Ya, bisa kita akhiri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih.